Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini saya bahagia banget guys, karena paket yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang. Dan ini kemarin saya pesen di Tokopedia. Ini adalah sebuah raket dari brand yang katanya para senior bulu tangkis tuh ini brand raket yang udah lama banget. Bahkan waktu saya awal main bulu tangkis 2016 tuh nggak pernah ngerti namanya raket ini guys. Dan pas kemarin saya scrolling di Tokopedia, saya nemuin raket ini di toko Sportalika. Itu di Tokopedia guys, teman-teman bisa lihat di sana. Dan ada beberapa series yang dikeluarkan. Mungkin bisa jadi sih bergeliatnya produk-produk baru dari brand-brand baru yang super murah. Akhirnya brand ini berani mencoba memproduksi kembali raket-raket terbarunya yang bisa jadi pingin mengembalikan nama baik di masa lalu guys. Dan ini adalah raket dari brand Pro Kennex guys. Yuk langsung aja kita unboxing biar nggak tambah penasaran guys. Lumayan tebel nih kardus-kardus yang dipakai. Nah, buat teman-teman yang nanti pingin cari-cari atau ngelihat produknya di Sportalika, linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi. Kita singkirkan dulu boxnya guys, udah nggak ada lagi. Ini guys, boxnya. Langsung kita buka. Tebel banget nih, kayaknya dikasih bubble wrap sih ini. Ini ya bener, terasa tebel banget. Raketnya dikasih bubble wrap. Dan ini standar tasnya Pro Kennex ya guys. Asik sih, tapi dalamnya nggak terlalu istimewa. Dalamnya kayak biasa aja sih, kayak bahan spoon bone ya. Tapi luarnya sih asik sih. Banyak variasi tulisan. Dan ini dia raketnya. Kalau dari packagingnya ini lumayan aman, super aman lah. Saya sebenarnya beberapa waktu ini pengen review raket Steve ya, tapi karena tiba-tiba ngeliat di Tokopedia ada raket ini dan raket Pro Kennex, kayaknya sih yang saya lihat-lihat nggak ada yang stiff guys, cuman ada fleksibel sama medium. Jadi saya ngambil yang sharpnya medium. Semoga mediumnya real atau lebih terasa kaku ya ketimbang raket-raket medium yang lain, karena bisa jadi karena ada rentang produksi yang seharusnya medium kemudian jadi lebih kaku, atau sebaliknya juga yang seharusnya medium malah tambah lebih lentur. Itu bisa terjadi guys. Yang saya rasakan juga nyaris setiap brand walaupun sama-sama medium, sama-sama stiff, sama-sama fleksibel, itu tingkat kelenturannya itu sangat berbeda, tingkat kekakuannya beda. Masing-masing brand punya karakteristik masing-masing. Akhirnya guys, setelah perjuangan keras kita bisa selesai unboxingnya. Dan ini raketnya Pro Kennex Power Pro 709 guys. Di depannya ada flyer ya, flyer yang agak unik, biasanya cuma dikaretin gitu guys. Dan ini dimasukkan ke grommetnya, ada tali yang masuk ke grommetnya. Unik sih, dan ini bisa dilepas sih, unik ya guys ya. Ini bisa dilepas deh guys, tuh. Nah, kemudian mungkin bisa jadi dimasukkan ya betul, jadi ngelepasnya nggak diputus tapi dimasukkan ke grommetnya. Asik sih ya gitu. Nah. Keren. Saya rasa ini nilai tambah lah ya, punya karakteristik sendiri. Walaupun ya kayak gini nggak jadi pertimbangan lebih jauh ya. Kalau mau males juga ya kita potong juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Paling nggak dia sudah punya apa ya, cara tersendiri ya untuk menjadikan
raket ini di packaging sedemikian rupa dengan karakteristik yang mereka mau gitu. Di sini nggak tertulis sih number one in sport technology, nggak tertulis raket ini dari mana. Cuman di sini ada websitenya www.proconnect.com. Oke, dan kita langsung menuju ke raketnya guys. Kalau dari catnya ya guys ya, kalau dari catnya saya langsung inget model-model cat begini tuh dipakai atau mirip khasnya dengan raket-raket dari Mizuno. Mirip banget. Maksudnya tampilannya ya, desainnya ya. Walaupun dari frame raketnya sih agak berbeda ya. Agak unik nih frame raketnya nih. Asli, ada cekungannya sedikit kayak box, tapi di sini ada cekungannya sedikit. Dan belum pernah saya ngelihat raket model kayak gini, terutama di bentuk frame kepalanya ya. Keren sih. Ya saya bilang ini punya karakteristik sendiri, tapi juga nyenggol-nyenggol lah. Ya, kerasa nyenggol-nyenggol karakter desainnya Mizuno. Tapi nggak terlalu plek ya. Hanya saja ketika buka pertama itu iya, mirip Mizuno gitu kan. Dan seperti biasa kita bahas spesifikasinya dari mulai end cap-nya, dari mulai bagian bawahnya kemudian ke atas guys. Dan ini end cap-nya raket Proconnect. Ini logonya berdiri ya. Nah begini ya. Yes, begini ya. Sekelilingnya hitam, kayak hitam atom biasa gitu, tapi logo Proconnect-nya dengan bulatan R ini itu timbul dan berwarna gold. Kalau eksklusif juga enggak banget, tapi ya lebih apa ya? Ya berbeda lah dari biasanya, dari raket biasanya, dan ini unik, enggak mirip-mirip raket lain. Dan kemudian kita naik di gripnya, di sini ada tulisan dan logo Proconnect, dan kemudian di bagian belakangnya grip kalau kita putar ini ada ID number atau barcode produksi mungkin ya. Kemudian ada tulisan Power Pro 709 white neon yellow 4U1 CB 65062, dan di gripnya ini ada logo Proconnect-nya di sini ya. Kayaknya ini di grip bagian dalamnya. Nah, kemudian naik ke atasnya, kita lihat di sini ada logo Proconnect, sebaliknya juga ada, dan kemudian di sini ada tulisan 4U1. Dan kemudian di bagian sisi lainnya ada hologram originalitas ya. Biasanya kalau hologram kayak gini tuh membuktikan keaslian produk dari satu brand ya. Di Yonex, di Li-Ning, di Victor, semua raket nyaris ada hologramnya kayak gini guys. Dan kalau di Yonex sih ada caranya, ada alatnya yang untuk ngetes hologramnya ori atau tidak gitu ya. Tapi kalau Proconnect nggak tahu juga. Mungkin karena nggak ada raket yang mahalnya dan belum terkenal banget, bisa jadi nggak bakal ada KW-nya. Ya mungkin kalau nanti beberapa waktu atau setelah saya review raket ini tiba-tiba booming dan terjual jutaan piece gitu ya. Bisa jadi langsung ada KW-nya. Dan itu di ikunnya ya guys ya. Logo Proconnect, hologram, dan spesifikasi beratnya 4U. Dan kalau kita timbang guys, ini apakah benar-benar 4U atau melenceng dari 4U? Yes, betul banget. Ini 85 gram. Kalau dicopot gripnya paling nggak ngurang 3 gram atau 4 gram. Ya berarti raket ini kosongannya tanpa grip bisa di angka 81 atau 82 gram. Ya kategori 4U guys. Kalau gripnya sih pas di tangan saya ya. Udah enak. Ini yang pasti nanti grip bawaannya saya lepas, kemudian saya ganti grip handuk ya. Dan memang nggak panjang banget sih. Pas banget, cuman pas banget di genggaman saya. Biasanya beberapa raket dari brand lain agak ada begini ya kalau kita genggam gini, dan ini sangat pas di tangan banget, nggak terlalu panjang. Dan kemudian di atas kunnya kita mulai masuk di shaftnya, itu yang terdekat dari kun ada tulisan balance point. Balance pointnya itu 285 plus minusnya guys. Rentang produksinya sih balance pointnya ada di 3 mm, dan coba kita cek ya. Di sini 285, kurang lebihnya 3 mm. Dengan balance point kayak gitu sih, itu berarti raket ini masuk di kategori headlight seharusnya ya. Oke, sudah kelihatan di sini. Yes, nyaris mirip. Ini masuknya 280 sih ya. Wajar banget karena sudah ada grip bawaannya ini. Kalau dikurangin ya bisa jadi di 285. Ini raket headlight banget, dan nanti pun bakal kita setting dengan grip
handuk yang biasa saya gunakan, pasti nanti balance point-nya akan berubah juga guys. Dan kemudian setelah balance point, kemudian di sini ada flag. Nah, kalau di toko Sportalika itu saya lihat spesifikasinya, deskripsi raket ProKinex ini flagnya itu ada dua, fleksibel dan reguler. Kalau reguler ada dalam kurungnya medium. Jadi teman-teman kalau ada raket yang tertulis spesifikasinya shaftnya reguler, biasanya itu mendekati medium, entah antara medium fleksibel atau medium. Jadi nggak terlalu lentur banget dan nggak terlalu kaku. Biasanya raket-raket dengan flex yang reguler ini enak digunakan. Spesifikasi reguler itu ada di raket-raketnya Protect guys. Kalau reguler itu berarti medium, atau bisa jadi juga karena namanya reguler kan umum. Nah, jadi memang tingginya raket ini mudah digunakan oleh khalayak umum gitu, khalayak ramai, masyarakat mayoritas. Dan kemudian ini ya, kita cek ya, kerasa lebih kaku sih ketimbang medium ya. Asli ini kerasa kaku, sesuai harapan sih. Maksudnya kalau sekilas gini kayak lebih medium ke stiff. Ini agak kaku guys, asli. Dan kita nanti nggak tahu seperti apa performanya ya ketika pakai main ya. Ketika pakai swing, ketika ditambah senar, balance point-nya juga pun akan bertambah lebih ke arah berat kepalanya. Dan biasanya nanti ketika dipakai swing baru kerasa kelenturan raketnya seperti apa. Terutama kalau kita pakai dalam sebuah intensitas permainan ya. Ini nggak paham sini ya, ada tulisan string pattern 22x22. Apa ya? Nanti teman-teman yang ngerti soal string pattern, tapi ini urusan senar ya, karena string ya. Ya nanti teman-teman yang tahu tentang ini boleh disampaikan di kolom komentar. Kemudian ada tulisan recommended string tension 22 sampai 30 lbs. Cocok banget. 30 lbs dikurang 2 pas 28. Cocok banget. Kemudian kita naik ke atas, ada series raket ProKinex ini Power Pro 709. Dan kemudian ketika diputar sedikit ada titanium aerodynamic restitution. Kalau melihat ukuran shaftnya sih ini masih kayak standar sih ya, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar banget, masih enak lah ini, kelihatan proporsional lah, enak. Kemudian kita naik ke T-nya, di sini ada logo ProKinex-nya. Kalau kita mulai naik nih guys, setelah di box ini, setelah di T ini, mulai naik ke frame kepalanya. Nah disinilah yang agak unik, yang ada lengkungannya atau cekung ya, lebih agak cekung. Jadi framenya box dan datar banget, dan kemudian di sini ada cekungannya. Fungsinya untuk apa sih nggak ngerti, nanti kita lihat aja lah ya performa swingnya ketika dipakai main ya. Kemudian naik ke atas lagi ada tulisan Engineered Power Frame. Yes, ya intinya sih kalau udah ngomongin power frame berarti memang ini dibuat untuk main power lah istilahnya gitu ya. Walaupun dari spesifikasi balance point yang headlight itu belum tentu nyaman juga buat dipakai main power. Dan tergantung playernya juga sebetulnya. Kayak Wang Chilin pakai raket Nanover 700 dengan balance point headlight balance, dia bisa melakukan smash juga dengan keras. Itu urusan masing-masing pemain sih ya. Tipikalnya seperti apa, model mainnya seperti apa, dan lebih nyaman dengan raket seperti apa, itu nyaris setiap pemain itu sendiri-sendiri. Oke, dan kemudian kita naik ke atas lagi. Di sini ada namanya yang cukup unik di bagian atas frame kepalanya, isodynamic. Biasanya aerodynamic ya. Nah, ini isodynamic. Kayak ada usaha ngebuat lancipan sedikit, tapi nggak kelihatan banget sih ya. Ini lebih kayak di box sih ya, ini lebih kayak aero box gitu. Dan ukuran sampingnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Dan kemudian di dalamnya, di sini ada tulisan dan logo ProKinex-nya guys. Kemudian grommet bagian atasnya putih. Saya agak suka sih, agak lumayan suka dengan grommet yang agak berbeda warnanya ketika di bagian atas dibuat berbeda ya. Kayak yang nggak umum lah, itu asik juga sih menurut saya. Dan nggak ada lagi guys, tapi secara keseluruhan sih ini cukup memuaskan, cukup enak dipandang. Dan yang saya suka sih kalau di awal ini kayaknya shaftnya nggak terlalu lentur, jadi mediumnya dapet lah, bahkan agak kakuan dikit. Ini yang saya suka. Dan tanpa berlama-lama lah, langsung aja nanti kita senarin. Kayaknya saya masih ada stok senar Power SDG66 2 piece, berarti pas banget nyenarin raket ini, tarikan 28 lbs. Dan kemudian saya mau nyenarin bareng lagi
dengan raket cleaning Blade X200 yang kemarin saya tarik 27 lbs dan semalam putus. Baru saya pakai satu malam. Semalam tuh putus di partai ketiga ya, set kedua. Padahal tarik 27 lbs. Kalau nanti senar power DG66 ternyata putus di satu hari saja, bisa jadi saya nanti bakal nyari referensi senar lain yang lebih awet tentunya ya, jadi nggak terlalu boros. Atau nyari yang agak tebal dikit, yang penting tangannya siap-siap beradaptasi dengan senar-senar yang agak beratan kalau agak dibuat diameter senarnya agak tebal ya guys. Oke, nanti kita senarkan langsung dua raket ini guys. Janjian dulu sama stringernya. Semoga buka agak pagian biar kita nanti bisa lanjut bahas raket ini, diukur ulang dengan settingan terbaru. Ada perubahan enggak ya? Oke, yuk lanjut kita senarin. Oke guys, raket miliknya Prokenex series Power Pro 709 udah saya senarin pakai senar Pro S DG66 tarikan 28 lbs, juga dibarengin sama raket cleaning Blade X200 sama 28 lbs. Nah, di awal ini kita coba bandingin sih ya hitting sound dua raket ini, perbedaannya seperti apa ya. Ini sama-sama tarikan 28 lbs. Lumayan nyaring. Bahkan nyaringnya sama guys. Berarti kualitas frame kepalanya raket Prokenex ini lumayan lah. Sampai hitting soundnya aja bisa nyamain kualitas hitting sound dari raket cleaning Blade X200 yang harganya 3 kali lipatnya guys. Keren. Dan langsung kita singkirkan dulu raket cleaningnya, dan sekarang kita coba timbang ulang raket Prokenex Power Pro 709 ini setelah dikasih senar guys. Dan ini guys, oke, menjadi 89 gram ya guys. Dan kemudian kita ukur balance pointnya antara T dan U sini ya guys, antara T dan U. Nah, oke, di sini kita dapat balance point di 290 mm. Ini menjadi raket all round. Dan sementara segitu dulu guys video unboxing kali ini. Semoga bisa memberikan informasi terbaik untuk teman-teman semua, menjadi referensi buat teman-teman yang sedang mencari raket untuk koleksi bermain bulu tangkis. Sekian dulu. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan see you next time guys.